Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donald Tules. Hari ini kita belajar satu tema yang bagus dan inspiratif. Temanya adalah belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab yang membangkitkan iman dan memberi harapan. Sekali lagi, belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab yang membangkitkan iman dan memberi harapan. Saudara sekalian, di dalam dunia kita pasti menghadapi banyak masalah. Kadang-kadang masalah itu membuat kita tertekan, stres, atau bingung, dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi sebagai anak Allah, sebagai murid Yesus, kita diajarkan untuk berharap kepada Tuhan. Nah, lewat kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab, kita bisa belajar, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita baca dalam Alkitab. Roma 15 ayat 14 ayat 4. Roma 15 ayat 4 berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekali lagi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Satu ayat lagi, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sekali lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dari dua ayat inilah kita bisa belajar bahwa kalau kita membaca Alkitab, terutama kisah-kisah inspiratif, kisah dalam perjanjian lama, misalnya kisah tentang Abraham dan Sarah, Daud mengalahkan Goliat, tentang Yusuf di Mesir, tentang Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan banyak kisah-kisah inspiratif. Juga di dalam perjanjian baru, kisah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun, kisah tentang Lazarus dibangkitkan dari kematian, ada banyak kisah Yesus berjalan di atas air, waktu Tuhan Yesus menenangkan badai. Kita pun belajar, lewat kisah itu Tuhan berbicara pada kita. Saya punya kesaksian. Dulu, waktu saya baru bertobat, saya pakai kacamata silindris. Yang satu, yang satunya lagi 3/4. Saya waktu itu membaca kisah tentang Bartimius di Jericho. Nanti sudah bisa baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, dikatakan bahwa Bartimius bertemu dengan Yesus dan mendengar Yesus melewati kota Jericho. Lalu dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Murid-murid Yesus melarang dia untuk berteriak-teriak, tapi Bartimius tetap ngotot atau tetap berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berkata, "Bawa dia." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Apa yang kau mau supaya aku lakukan buatmu?" Lalu Bartimius berkata, "Rabuni aku." Lewat kisah Bartimius itu, saya juga sama melakukan. Saya datang pada Tuhan Yesus dan saya minta, "Tuhan Yesus, tahirkan mata saya, sembuhkan mata saya, supaya saya melihat dengan jelas, tidak pakai kacamata lagi." Saya dengan tekun berdoa, minta pada Tuhan Yesus. Hampir setahun saya memakai kacamata di situ. Nah, tapi satu hari, satu malam, waktu saat teduh, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, "Benny, apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu?" Lalu saya katakan, "Tuhan, sembuhkan mataku, biar aku bebas dari kacamata." Lalu saya dengar suara Tuhan, "Jadilah sembuh sesuai dengan imanmu." Lalu saya melangkah dengan iman, saya copot kacamata saya, masih buram, tapi
Tidak lama kemudian, kira-kira 5 menit, mata saya mulai terang dan saya bisa melihat huruf-huruf yang tadinya agak buram menjadi terang dan satu, dan Tuhan menyembuhkan saya dengan sempurna, bebas dari selindris. Sampai sekarang, kalau saya baca, saya tidak pakai kacamata. Padahal umur saya sudah 69. Nah, Bapak Ibu sekalian, lewat kesaksian ini juga saya ingin mengatakan pada saudara, jangan berhenti membaca Alkitab, terutama kisah-kisah inspiratif tentang nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian juga, kalau kita punya pengharapan hanya pada Tuhan Yesus, lewat kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab, kita mendapatkan pewahyuan, tuntunan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, dan minta Roh Kudus, kami minta ingatkan kami, insafkan kami tentang kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab, bagaimana Engkau menyelamatkan hamba-hambamu, nabi-nabimu, orang-orang pilihanmu. Biar itu terjadi bagi setiap jemaat yang mendengar pesan firman Tuhan malam ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.